konten tentang hutang. Silakan buka buku 4 tentang hutang. Nah, di buku 4 ya, saldo per buku kita ketahui 397.600.000. Nah, setelah pertama kita lihat di data hutang yang tidak dicatat. Datanya di buku 1 ya, yang ada di buku pendukung kedua. Nah, di situ ada 5 hutang yang tidak dicatat. Ada CV Kartika 66.336.000. Ada Cendana Putri 19.200.000. Mira NE 1,5 juta. Aroma Putri ada 2, masing-masing pengangkutan barang 480.000 dan 400.000. Nah, sekarang kita perhatikan tanggal. Kartika itu 26 Desember 2005. Ya. Untuk 60 box M15 Citron ya. Terus Cendana Putri 24 Desember 2005 untuk 50 box Essential Apricot Express. Terus untuk Miran E itu 2 Januari 2006. Terus yang Aroma Putri 3 Januari 2006 untuk pengangkutan barang, dan satunya 400.000 untuk pengangkutan barang. Nah, berarti kalau Anda lihat CV Kartika itu 26 Desember tanggal bayar, belum dicatat untuk 66.336.000. Berarti itu belum mencatat persediaan barang. Ya, dia sudah dibayar. Jadi nanti kita koreksi ke persediaan barang 66.816.000. Terus yang Cendana Putri itu 24 Desember 9.200.000. Nah, kalau ini terkait dengan penjualan HPP. Jadi debitnya HPP. Terus beban listrik dan telepon itu untuk Mira NE servis gas. Berarti 3 ini yang dijurnal karena belum dibayar ya. Itu tanggal faktur. Itu tanggal faktur
tapi belum dibayar. Ya, kalau nanti invoice itu berarti sudah dibayar. Berarti jurnal untuk kejadian penyelidikan terhadap utang yang tidak dicatat. Jadi headingnya PT BCP penyelidikan terhadap utang tidak dicatat 31 Desember 2005. Ada 5 tadi. Yang dikoreksi itu 3. Ya. Jadi tanggal faktur yang bulan Desember ya, yang 2005. Terus yang Mira itu memang fakturnya 2 Januari. Cuma hati-hati, pemakaian gasnya itu 25 November sampai dengan 27 Desember 2005. Berarti ini ikut di jurnal. Maka jurnalnya tolong dicatat. APP, dari atas dulu, ya 66. Persediaan barang, 66.816.000. HPP, 19.600.000. Beban listrik dan telepon, 1,5 juta. Kreditnya utang dagang, berarti utang dagang yang per bukunya 397.660.000 itu dikoreksi tambah karena utangnya kredit sebesar 87.916. Berarti yang utang dagang yang per buku 397.660.000 itu kita koreksi dengan jurnal akibat adanya penyidikan terhadap hutang yang tidak dicatat. Makanya kalau audit, perhatikan utang tidak dicatat. Baru catat tahun bulan berikutnya, Januari. Padahal itu transaksinya untuk tahun 2005. Nah, oke, itu jurnalnya untuk hutang. Ya. Kalau yang lainnya sudah hasil ini konfirmasi, karena hutang harus dikonfirmasi, tidak ada koreksi, ya. Terus kita masuk ke hutang karyawan, PPh karyawan. Susahnya sekali, bro. Hutang PPh karyawan itu yang dibuat klien sesuai dengan penjelasan di buku 1. Saldo awal 2004 itu 61.532.000. Itu saldo akhir tahun lalu menjadi awal tahun 2005. Jadi ini diambil dari buku 3 saldonya. Terus sama dengan kasus buku 3, ada yang ditanggung perusahaan, PPh 21-nya, ada yang tanggung karyawan. Ya Allah, hidungnya. Itu ada 129.432.000 dipotong dari PPh karyawan 401.66.000. Di total 462.598.500. Di store kantor pajak 393.062.500. Sambil Anda lihat di tikpak. Jadi saldo PPh yang dipotong dari karyawan itu 69.536.000. Sedangkan PPh yang ditanggung perusahaan itu 129.432.000. Sama dengan ceritanya di buku 3, ya.
Sementara di sini utang pajak penghasilan ini tidak ada koreksi. Tapi begitu Anda nanti ke akun berikutnya tentang hutang gaji dan upah, itu baru nanti kelihatan ada koreksi. Kenapa? Karena hutang gaji dan upahnya itu belum sempat dicatat, ya. Nah, Oke. seperti di buku 3 Anda lihat upah dan gaji. Udah dong. Jumlah karyawan yang buruh 14, jumlah gaji dan upah yang masih belum dibayar Patu kumis. 72, 70, 669. 0 bentar ya. 72, 70, 000 ya. Terus dari sejumlah ini dikenakan dipotong PPh 1.090.500. Terus gaji yang dibayar setiap bulan dan baru dibayar bulan berikutnya untuk 24 karyawan 72.850.000, 7.850.000. Dari ini yang dipotong PPh-nya 10.927.000. Jadi jumlah gaji dan upah 86.120.000, sedangkan PPh yang dipotong atas gaji dan upah, utang gaji dan upah 12.018.000. Dari itu PPh yang ditanggung perusahaan 8.250.000. Berarti PPh yang dipotong dari karyawan itu 3.768.000. Karena ini utang gaji belum dicatat, ya, maka akan ada jurnal, silakan dicatat. Beban gaji dan upah Ada suaranya, Pak. 80.120.000. Terus beban PPh karyawan itu yang ditanggung perusahaan, dia di atas 8.250.000. Terus kredit hutang gaji dan upah Wow. 76.358.000. Terus hutang PPh karyawan kredit 12.018.000. 018.000. Itu jurnal untuk hutang gaji dan upah. Saya ulangi, debitnya ada 2, kreditnya ada 2. Debit pertama beban gaji dan upah karyawan 80.120.000. Terus beban BPH karyawan 8.250.000. Hutang gaji dan upah 76.352.000. Hutang PPh karyawan 12.018.000. Jadi PPh 21 yang terutang yang di depannya itu ada di jurnal dengan angka 12.018.000.
Kemarin sampai utang dividen belum? Saya lupa ya. Belum ya? Oke, Belum, Pak. sekarang kita mulai buku 3. Mulai ke utang gaji, dan lupa. Utang dividen. Buku 3, lihat di halaman 55, H3. Itu nanti Anda rubah ya top schedule-nya. Saldo 31.450.000. Ini sesuai dengan apa? Sesuai yang ada di Tikmat. Ya, bahwa Apa? 6 Desember Ini YouTube ya. 2004 diputuskan Ya. dividen ya Tapi toko per lembar 3.400. Sejumlah 9.250 kali 3.400 31.450.000. Berarti diumumkan Desember tapi baru dibayar bulan Januari. Ya di Tikmat itu. Jadi dibayarnya berdasarkan pengeluaran kas bulan Januari 2005. Berarti nanti awal 2005 udah dibayar. Nah, jadi angka ini tidak ada koreksi, silakan dicatat. Utang dividen tidak ada koreksi. Tinggal nanti Anda buat top schedule. 4. Utang pajak bumi dan bangunan. Anda tahu ini PBB ya, yang sering dibayarkan oleh orang tua Anda tahu tentang ketetapannya. Biasanya itu paling, kalau di kita ini paling terakhir Agustus atau September. Ketetapan mungkin bulan Maret nanti, antara Februari Maret. Kita lihat saldo Ya, tahun lalu saya mau bertanyakan. 19 juta. Kenapa nyambung, Pak? Kenapa kakinya nyambung? Saldo awal tahun lalu menjadi saldo awal, sambil lihat di Tikmat. PBB yang terutang 19 juta, saldo awalnya. Terus di store 19 juta lunas. Terus ketetapan PBB tahun 2004 28.926.000. Ya, berarti ini satu masuk neraca, satunya masuk beban. Ya, itu dicocokkan dengan saldo di TB1, TB2, pasti angka itu cocok. Jadi sistem yang di buku ini ditetapkan akhir tahun, baru dibayar tahun berikutnya. Beda di kita, ditetapkan awal tahun, paling lambat akhir tahun harus sudah dibayar. Jadi utang pajak bumi dan bangunan tidak ada koreksi. Ya Allah. Nah, ini H6, Kayak utang pajak penghasilan kau. ya Allah. H5 itu hanya catatan utang bersyarat. Nanti ada di buku 1 tuh catatannya apa. Terus H6, utang pajak penghasilan. Nah ini tolong ini diperhatikan ya.
di akhir tahun ya kita menghitung laba rugi ya toh, terus berarti labanya sebelum pajak. Nah, disitulah akan ada hutang pajak penghasilan badan ya. Hati-hati, badan, bukan PPh 21. Jadi dihitung dari laba. Nah, perusahaan nanti itu menghitung, perusahaan itu menghitung, terus menurut audit berapa, nah pasti nanti ada selisih. Kalau labanya menurut buku dan menurut audit beda. Jadi yang hutang menurut perusahaan itu menurut perhitungan dia. Tapi setelah audit akan beda. Ya, kalau labanya lebih tinggi, pasti hutangnya lebih tinggi. Ya, perhatikan ini. Ya. Saldo per audit tahun lalu hutang PPh badan 46.672.000. Terus dikurangi PPh yang di store rumah 6.672.000. Sudah tidak ada utang di awal tahun karena sudah dibayar. Nah, terus PPh pajak penghasilan itu menurut perusahaan 160 juta. Ya. Terus dikurangi setoran pajak yang dilakukan oleh perusahaan 120 juta, berarti hutangnya yang terhutang 40 juta. Nah, kita lihat hitungan pajak laba menurut perusahaan, menurut auditor, laba bersihnya 473.016.000. Itu terbalik ya, bukan 437. 473.600 473.16.000, 47 juta. Nah, sesuai dengan tarif pajak, nah di situ dihitung ya 473.016.000 ini dihitung. Tarif ini Anda gak usah bingung, tidak sama dengan yang sekarang, karena pajak itu setiap saat, setiap tahun, kadang 2 tahun sekali itu berubah tarifnya. Nah, ini tarif pada saat tahun 2005, ya, seperti itu, 15% kali 10 juta, 25% kali 40 juta, itu sudah tarif. Nah, sisanya dihitung 35%. Ini untuk ya, bukan. Oke. Nah, kalau Anda lihat hitungan ini, 15% kali 10 juta, 1,5 juta. 25% kali 40 juta, 10 juta. 35% kali 423.016.000. Dari mana? Laba 473.016.000 dikurangi 50 juta. Berarti tinggal 423.016.000. Hasilnya itu salah ketik juga. Seharusnya 148.055.600. Ya, tolong yang hitungan 35% itu
mendapatkan angka 048 055 600. Setelah dijumlah tiga ini, pajak yang terutang 159.555.000. Nah, kalau disetor dikurangi dengan setoran dari pajak dari perusahaan 120 juta. Selisihnya 39.555.600. Saldo menurut perusahaan yang di atas itu tadi 40 juta. Berarti ada selisih 444.400. Inilah yang di jurnal. Berarti perhitungan menurut perusahaan 40 juta, menurut auditor 39.555.600. Jadi menurut perusahaan terlalu besar, karena menurut perusahaan 40 juta, menurut auditor ya itu 39. Ada selisih 444.400. Ini ada jurnal, silakan ditulis. Nanti kalau di buku 4 Anda tekniknya seperti ini, diperhatikan ya. Pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan, debit, kreditnya utang pajak penghasilan. Totalnya 444.400. Oke, kita masuk di A7. Kode I ya. I1. Utang wesel dan utang bunga. Jadi ada dua, pokok wesel dan utang bunganya. Di halaman 59. Saldo awal tidak ada, tidak punya wesel. Terus ada wesel Bank Ganesha, itu 30 April 2005 yang harus dibayar. Weselnya 250 juta. Ya. Utang wesel jangka pendek, ini yang baru, terus yang pendek 240 juta, total 490 juta. Terus dikurangi pelunasan, jadi yang jangka pendek itu dilunasi, ya, yang 240 juta, berarti tinggal yang wesel lama 250 juta. Itu kalau cocokkan dengan TB1, angkanya 250 juta, berarti tidak ada koreksi. Nah sekarang tinggal utang bunga. Karena saldo awal tidak ada, berarti bunganya juga tidak ada. Saldo awal, saldo akhir 2003, terus beban tahun 2004. Wesel Bank Ganesha itu bunganya 21.250.000.
Wesel yang jangka pendek 35.750, total bunga 55 juta, ya, utang bunganya ya. Terus dibayar tahun 2004 33.750.000, berarti saldo bunga terutang 21.250.000. Ya, jadi satunya nominal wesel, satunya tentang hutang bunga. Ini tidak ada koreksi. Masuk ke J1, modal saham dan agio saham. Saldo 31 Desember 2003 1.850.000 untuk modal saham. Yang kedua agio saham 11.96054.000. Ya, tidak ada perubahan, maka saldo akhirnya itu salah ketik ya, tolong. Saldo akhirnya 22 salah ketik. Yang modal saham itu tetap 1.850.000. Untuk agio saham tetap 11.06.054. Tidak ada perubahan. Sambil Anda lihat, Mak. J1 tidak ada koreksi. Oke, K1 laba ditahan. Kita tahu laba ditahan itu adalah kumulatif laba atau rugi mulai perusahaan berdiri sampai dengan sekarang yang diaudit, juga diperhitungkan dengan dividen yang sudah dibayarkan. Jadi neto ya. Saldo laba ditahan tahun lalu 328.000. Terus dikurangi dividen yang dicatatkan tadi. Berarti 786.878.000. Jadi dividen itu yang tahun lalu ya. Terus laba bersih 2004 sebelum penyesuaian, sebelum koreksi 394.114.000. Saldo setelah penyesuaian 1180.992.000. Nah, terus setelah penyesuaian dari hasil pemeriksaan audit 81.542.000, berarti saldo setelah penyesuaian 10.999.449.400. Di situ dilihat yang ada TB1, ada TB1 ya. Jadi angka per buku, saldo lama atau saldo akhir ya. Anda lihat di situ sama enggak? Tapi ini yang jelas untuk sebelum koreksi itu tidak ada masalah, tapi ini ada koreksi dari laba tadi ya, jadi berpengaruh ke penyesuaian
dengan adanya pembagian dividen. Oke. Anda punya kewajiban untuk membuat top schedule 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari 6 ya, dari utang dividen, utang pajak bumi, terus utang pajak penghasilan, terus utang wesel dan utang bunga, dan modal saham dan agio saham, laba ditahan. Nah, top schedule harus Anda kerjakan paling lambat jam 6 ya, sampai jam 12. Nah, nanti yang selesai membuat top schedule, disesuaikan dan indeks di buku 3 yang baru, Anda cukup nanti memberi informasi ke saya. Jadi tidak usah kerja top schedule-nya, cuma Anda nanti, saya sudah membuat top schedule-nya untuk yang 6 akun ini. Itu aja, jangan lupa namanya ya. Terus kelas berapa, karena kelas lain juga diberi tugas seperti itu. Ya. Nah, setelah ini selesai, Anda buat top schedule, Anda nanti mencoba mengerjakan di buku 4, ya, tahun 2005, sesuai dengan informasi yang ada di buku 3. Sesuai dengan informasi yang ada di buku 1. Nah, perlu diketahui, kita ini audit masih ke-13. Saya minta ke Anda, nanti ketemu satu lagi, tolong diatur, hanya usulan saya ya, bisa hari Sabtu sore setelah asar, atau kalau Jumat saya nggak bisa ya, saya Jumat pagi bisa, atau bisa Sabtu aja, Sabtu sore atau Minggu pagi, itu terakhir. Nanti saya akan menjelaskan semua tugas yang tadi, ada jurnal atau tidak, tapi yang penting tolong Anda kerjakan 6 akun itu untuk buku 4 semaksimal mungkin. Kalau ada koreksi, tolong beri jawaban ke saya, seperti tadi ada temannya yang koreksi yang hutang. Ya, itu menjadi catatan bagi saya. Tapi cuma 2 mahasiswa yang kemarin menjawab tentang jurnal adanya untuk perhutang. Ya, saya bilang itu poinnya besar ya. Anda dasar takut salah, mencoba, ya. Kalau nggak mencoba, jangan nunggu, beda dengan yang tadi temanmu yang masalah hutang sudah memberi jawaban ke saya, satu benar, satunya nggak tepat, tapi tetap ada poin, karena itu sudah berusaha untuk melaksanakan tugas. Nah, nanti di pertemuan yang terakhir, entah Sabtu atau Minggu pagi, diusahakan terus Anda ya. Anda bisanya yang kalau Sabtu sore itu saya habis asar, ya, habis sholat asar, nanti akan saya menjawab semua yang dari kelompok utang tadi, yang 6 tadi. Dan setelah kita mengevaluasi jurnal, nanti Anda tugas terakhir menutup semua jurnal dari awal sampai yang ini, dimasukkan ke kertas kerja TB1, TB2, buku 4. Dan nanti Anda akan ketemu neraca per audit. Nah, neraca audit per audit itulah yang menjadi
tugas akhir bagi Anda. Ya. Nanti saat mengerjakan itu, Anda jangan kerjakan di buku 4 ya, nanti mungkin rumit ya. Lebih baik supaya Anda gampang, masukkan rumus pakai Excel ya. Jadi akun TB1 2 masukkan, terus di jurnal dirumuskan plus minus sudah ada. Nanti ketahuan jurnalnya masuk apa enggak, nanti balance ketahuan mbak ya. Balance atau enggak ketahuan setelah dengan Excel. Kalau saya nyuruh jangan tulis tangan, dijumlah dengan tangan, nanti Anda banyak kelirunya ya, karena Anda mepet waktunya. Saya harapkan di perbuku nama perkiraan dimasukkan di Excel, terus plus minusnya Anda buat rumus, akhirnya ketemu per audit ya, karena itu merupakan tugas terakhir untuk menutup praktek audit kasus di buku 4 ya. Jadi yang ini sampai jam 12 tolong kerjakan top schedule, jangan lupa indeksnya berubah sesuai dengan indeks yang ada di Anda, buku 3. Terus saya hanya minta informasi, saya percaya dengan Anda, Pak, untuk tugas top schedule yang 6 apa aja sih itu, Anda langsung kirim via ke saya ya. Itu menjadikan penilaian juga. Oke, nanti perkara Anda sanggupnya Sabtu sore atau Minggu pagi, silakan Anda berbuk dulu ya. Segera informasikan ke saya besok paling lambat Jumat pagi. Sabtu pagi itu kayaknya bisa jam 7 sampai jam 9. Tolong dicatat, Sabtu pagi itu bisa Pak Seni ya, antara jam 7 sampai jam 9. Kalau Sabtu sore setelah asar ya, setengah 4 sampai setengah 6 ya, jadi itu pertemuan yang terakhir. Sekarang masih ke 13. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan yang 6 top schedule. Jangan lupa ini. Tidak usah dikirim tentang kertas kerjanya. Cukup memberi informasi. Sudah selesai atau belum. Oke, absen. Silakan muncul. Berdoa mudah-mudahan Anda lolos dengan angka baik. Iya. Oke, Elika Sulistia mana? Wajahnya muncul. Elika, saya hitung sampai 3, tak muncul sambil gambar. Kenapa? Saya absen 2 kali. Saya menguji Anda, mulai dari absen tadi sampai sekarang, Anda aktif apa enggak? Ya. Kalau Anda tidak muncul, berarti Anda tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Ya. Oke, Elika. Oke, silakan. Oke, sambil gambar. Terima kasih. Tolong ya, Mbak Seni ya, Iya, Pak. Jadi bisa Sabtu jam 7 sampai jam 9, atau yang sore jam setengah 4 sampai jam setengah 6. Ya. Kalau dua-dua nggak bisa, ya terpaksa Minggu pagi. Karena saya di P2K sudah selesai semua. Ya. Kalau nggak Minggu pagi nggak apa-apa, mau sore silakan. Yang penting Anda berburu dulu. Tolong besok saya tunggu jawabannya paling lambat
besok hari Jumat ya, sebelum Jumatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh mundur.